Selamat sore, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi premi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lusudiasek dengan NIM 19 011. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Yoga. Perkenalkan, nama saya Putu Yoga Indra Pratama, NIM 190111094. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang apa itu premi asuransi. Dalam bahasa Inggris, premi berarti premium, yaitu uang angsuran kepada perusahaan asuransi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu oleh akan memperoleh ganti rugi. Ada beberapa pengertian premi asuransi, yaitu yang pertama, seperti yang dikemukakan oleh Afzadur Rahman, premi asuransi adalah suatu harga yang ditetapkan perusahaan asuransi untuk mengambil alih resiko dan memikul beban kemungkinan resiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak asuransi. Yang kedua, Muhammad Mushudin, premi adalah upah asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya. Abdul Qadir berpendapat premi itu adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikatan sertaan pada asuransi. Besarnya premi atas keikatan serta asuransi yang harus dibayarkan telah diterapkan oleh perusahaan. Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kewajiban dan dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha yang dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi 3 hal, yaitu klaim resiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Dalam pasal 246 KUHD terhadap perumusan dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi. 79 menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, pengertian premi dalam asuransi adalah pembayaran sejumlah uang dari tertanggung kepada penanggung sehingga si penanggung terikat untuk memberikan pergantian kepada tertanggung sebagai ganti rugi. Pembayaran premi mengikuti pada pasal 257 Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung terhadap penanggung. Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga dan peserta. Adapun fungsi premi yaitu yang pertama, mengembalikan tertanggung pada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian. Yang kedua, mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi kerugian. Yang ketiga, harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang di peralihan pertanggungan dibuat kecuali pertanggungan saling menanggung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Desi Aryani. Perkenalkan, nama saya Kak Desi Aryani, NIM 190111098. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu komponen premi asuransi dan jenis tarif asuransi. Yang pertama, komponen premi asuransi.
tarif premi yang dikenakan terhadap suatu proyek subjek asuransi dengan bermacam-macam sifatnya terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, premi dasar. Premi dasar adalah premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat atau dikeluarkan. Perhitungannya didasarkan pada data dan keterangan yang dibebankan kepada tertanggung kepada penanggung pada waktu penentuan asuransi yang pertama. Yang kedua, luasnya resiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh tertanggung. Premi dasar inilah yang tercantum dalam polis dan umumnya tidak berubah selama data, keterangan, dan luasnya jaminan tidak berubah. Premi dasar terdiri atas 3 kelompok, yaitu komponen premi untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin terjadi, yang tingginya berdasarkan pada probabilitas terjadinya kerugian. Komponen premi yang dimaksudkan untuk membiayai operasi perusahaan asuransi. Yang terakhir, komponen sebagai bagian keuntungan bagi perusahaan asuransi. Komponen yang kedua yaitu premi tambahan. Ada kalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi pada interestnya tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya atau pada polis yang harus ditandatangani. Hal tersebut karena pada saat itu data atau informasinya belum lengkap atau tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggungan. Untuk penambahan data atau keterangan interest yang diasuransikan atau perubahan penambahan resiko yang dijamin kepada tertanggung dikenakan tambahan premi. Komponen yang kedua ada reduksi premi. Potongan atas besarnya premi atau reduksi premi disebabkan oleh keadaan tertentu, seperti pembayaran premi sekaligus untuk beberapa tahun dan pembayaran premi melalui lembaga keuangan tertentu. Komponen yang terakhir yaitu tarif company. Untuk menghindari persaingan dengan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi biasanya menyusun daftar tarif asuransi. Di Indonesia, tarif company disusun oleh Dewan Asuransi Indonesia dengan tujuan standarisasi tarif premi dan syarat-syarat pertanggungan di samping untuk menghindari persaingan. Adapun tarif yang ditentukan oleh tiap-tiap perusahaan asuransi disebut tarif non-company. Berikutnya yaitu jenis tarif asuransi. Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif premi asuransi adalah macam barang yang diasuransikan, kondisi pertanggungan, macam alat pengangkut barang yang diasuransikan, cara penimbunan atau pengaturan barang dalam pengangkutan, dan jangka waktu pertanggungan. Fakta yang mempengaruhi penentuan tarif asuransi menyangkut unsur-unsur yaitu situasi persaingan, kondisi perekonomian, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut jenis-jenis tarif asuransi. Yang pertama ada manual atau class rate. Manual rate merupakan premi asuransi yang berlaku bagi semua resiko yang berjenis sama atau sejenis. Yang kedua ada merit rating. Merit rating merupakan penentuan dari tarif premi asuransi yang dimana keadaan setiap resiko dipertimbangkan masing-masing. Biasanya selalu digunakan dalam asuransi kebakaran dan barang yang diasuransikan biasanya seperti barang pilihan, barang bukan pilihan, dan barang pilihan yang memiliki kemungkinan dapat mengalami kerusakan. Baik, di sini saya akan jelaskan pembayaran premi asuransi. Besaran jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah setiap bulannya atau setiap masa jatuh tempo telah ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan syarat memperhatikan keadaan pihak nasabah asuransi. Pembayaran premi asuransi kini dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk mempermudah nasabahnya, yakni mulai dari auto debit, kartu kredit, virtual accounting, hingga setor tunai. Pembayaran dengan cara metode auto debit menjadi paling
sering digunakan oleh nasabah karena dapat membantu nasabah dengan menghindarkan dari risiko keterlambatan. Semua metode pembayaran tersebut umumnya bebas dipilih oleh nasabah sesuai dengan keamanan dan kenyamanan yang diinginkan oleh Perkenalkan, nama saya Geditika Widyartana, dengan NIM 19011085. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengembalian premi asuransi. Selain kewajiban tertanggung membayarkan premi asuransi, perusahaan juga bertanggung jawab atas pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung atau nasabah, di mana dalam pembelian kelebihan pembayaran asuransi membutuhkan proses untuk dikembalikan kepada nasabah. Pengembalian kelebihan pembayaran asuransi membutuhkan proses untuk dikembalikan kepada nasabah. Kembalian premi atau restorano adalah pengembalian premi dari penanggung kepada tertanggung. Ini terjadi dikarenakan perjanjian gugur sebelum penanggung menanggung bahaya atau baru menanggung sebagian kelebihan pembayaran premi, tidak ada kondisi jaminan atau pertanggungan dipersempit dan sebagainya. Restorano atas kelebihan premi. Bila premi yang dibayar ternyata lebih besar dari premi yang seharusnya dibayar, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada tertanggung. Restorano karena insurable interest tidak ada. Sejumlah barang atau hak diasuransikan dan premi telah dibayar lunas pada saat polis keluar. Bila kemudian ternyata terbukti dengan sah bahwa tertanggung tidak mempunyai insurable interest terhadap barang tersebut, maka perjanjian menjadi batal sehingga seluruh premi yang telah diterima harus dikembalikan kepada tertanggung. Hal yang sama juga terjadi bila terjadi kelebihan premi. Kondisi pertanggungan dipersempit atau waktu pertanggungan diperpendek sehingga terjadi kelebihan premi, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada tertanggung. Restorano karena perjanjian gugur. Dalam hal ini 282 KUHD menentukan dalam segala hal di mana persetujuan tidak berlaku untuk seluruhnya atau sebagian menjadi gugur, asalkan tertanggung berbuat dengan itikat baik, penanggung harus mengembalikan premi baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak ditanggung bahayanya. Sedangkan mengenai provisi penyelesaiannya, provisi penyelesaian untuk memproses pengembalian premi atau restorano diperlukan biaya administrasi dan jasa bagi karyawan yang menyelesaikan restorano tersebut. Bila penutupan dilakukan oleh agen dan kepadanya juga perlu diberikan balas jasa, biaya untuk memproses pengembalian premi disebut provisi penyelesaian dibebankan kepada tertanggung dan dikurangi dari premi yang akan dikembalikan. Biasanya besarnya ditentukan sekian persen dari pengembalian premi. Restorano karena perjanjian gugur. Dalam hal ini 282 KUHD